Oke, saat memilih saham, carilah isu besar yang terjadi di global, lalu cari tahu sektor mana yang akan mendapat manfaat dari situ. Lalu baru pilih saham. Tahu kan, ini adalah pendekatan top down. Nah, ada 3 isu global utama saat ini. Pertama, perang antara Rusia dan Ukraina. Kedua, pengetatan kuantitatif oleh Fed Amerika, yaitu kenaikan suku bunga. Ketiga, puncaknya Omicron, jadi ekonomi mau buka kembali. Itu adalah reopen. Oke, sebelum kita cari tahu sektor saham dari 3 isu ini, kita cek sebentar saham bumi, saham batubara yang tiba-tiba kemarin ARB 2 kali berturut-turut. Padahal harga batubara masih bagus, berbarengan dengan harga komoditi pada naik kan. Tapi ada apa dengan bumi? Oke, menurut saya keterbukaan informasi di IDX tanggal 10 Februari bumi ini adalah kunci. Oke, kita buka aja, ada apa? Pelaksanaan PMT-HMETD tanggal 17 Februari. Sama dengan ARB pertama itu kemarin kan tanggal 17. Oke, PMT-HMETD penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu, artinya private placement. Tapi itu bukan dari setoran modal baru. Ini dari hutang, obligasi wajib konversi. Ya, bahasa Inggrisnya MCB, Mandatory Convertible Bond. Oke, berapa banyak saham diterbitkan? Sekitar 34 miliar lembar saham. Oke, tadinya jumlah saham di bumi adalah 74 miliar lembar. Nah, jadi ditambahnya supply hampir 46%. Nah, 34 miliar kan, jadi totalnya 108 miliar lembar saham. Nah, tanggal pelaksanaannya tadi tanggal 17, makanya sesi 1 tanggal 17 tiba-tiba dia ARB dengan lot jumbo, puluhan juta bahkan. Kenapa dia langsung dibuang market? Ya karena ini simpel, harga pelaksanaannya ya 73 rupiah. Terus tanggal 17 harga high-nya kan 87. Nah, ini kan hutang lama. Pasti mau balik modal dong. Mumpung masih harga tinggi, nah dia jual aja di market. Oke, 34 miliar lembar saham, berarti 340 juta lot kan? Nah, ini dipegang sama siapa? Oke, kita lihat aja laporan keuangan terakhir, September 2021. OWK, sini ya, 10,7% dari utang CIC akan dikonversi menjadi OWK. CIC itu siapa? Bumi, CIC, China Investment Corporations. Ya, berarti kan dana asing. Oke, mereka jual melalui broker siapa? Nah, net sale paling banyak CC, Mandiri, BK, JP Morgan, DX, Bahana. Oke, broker BUMN dan asing kan? Nah, asing besar biasanya memakai broker-broker yang ternama atau BUMN atau asing. Oke, sudah terjual berapa lot? Sekitar 6 juta lot. Lalu kemarin di harga over ARB numpuk berapa juta? 83 juta lot. Oke, tapi ini perkiraan aja, bisa saya salah juga, mau dikoreksi kalau ada yang tahu lebih akurat. Oke, kita kembali ke isu global. Pertama, perang antara Rusia dan Ukraina. Nah, Presiden Biden kemarin kan bilang Putin udah memutuskan untuk serang Ukraina. Nah, tapi ini suka-sukanya Putin aja dan tergantung kepentingannya politikus. Jadi dengan hal ini, prediksi tidak ada gunanya. Oke, sektor apa yang sedang diuntungkan? Ya, adalah energi, minyak 90-an dolar. Lalu harga gold, emas juga naik terus karena dia safe asset. Pokoknya harga komoditi naik terus lah karena ada inflasi, karena ada kekhawatiran perang antara Rusia dan Ukraina. Oke, kita lihat saham-saham yang mewakili industri ini. Misalkan Medco, dia oil and gas kan. Oke, dia lumayan naik. Batu bara, ada apa? Adaro Energy. Oke, sebelumnya naik duluan. Gold, emas, MDK. Nah, Merdeka Copper and Gold. Nah, naik juga. Meskipun ada koreksi. Oke, semuanya dalam tren naik. Nah, ini meskipun pendapat saya pribadi, subjektif, tampaknya mungkin sedikit lebih dari 50% isu tersebut ini sudah tercermin dalam harga saham. Maksudnya, sudah lumayan priced in. Kalau krisis perang diselesaikan secara diplomatis dan para spekulan hard money tadinya memburu komoditi, mereka pasti keluar dari oil, gas, dan batu bara.
Nah, kalau gitu bisa aja langsung turunkan atau koreksi besar sewaktu-waktu. Tapi ya masih bisa aja naik terus, itulah saham, tidak ada yang tahu. Ini matter of probabilitas aja. Oke, kedua, pengetatan kuantitatif oleh Fed Amerika Serikat. Nah, kenaikan suku bunga di Amerika tahun ini udah terjadwal, diperkirakan mulai dari bulan Maret. Lalu dikirakan 3-4 kali dinaikin pada tahun ini. Nah, negara-negara yang lain juga pasti ikut. Nah, kalau Korea sudah lebih duluan. Dia mulai dari, ini maaf ya bahasa Korea, bulan Agustus, November, bulan Januari kemarin, udah 3 kali naikin suku bunga. Nah, kalau melihat contoh di Korea, di masa kenaikan suku bunga, sektor apa aja turun dan naik. Misalkan saham terkait IT, jatuh dia. Nah, misalkan ini Kakao, dia salah satu IT perusahaan yang terbesar di Korea. KakaoTalk, tahu kan? Terus saham apa yang naik? Misalkan perbankan, KB Financial Group. Nah, saham-saham diuntungkan itu biasanya adalah perbankan di dalam masa kenaikan suku bunga. Nah, ini KB Financial Group. Nah, ini induknya KB Bukopin, tahu kan? Oke, kita memikirkan sederhana saja, kenapa saham-saham perbankan diuntungkan, karena kalau suku bunga acuannya naik, nah biasanya bank-bank itu naikin suku bunga pinjaman itu dengan cepat, tetapi suku bunga untuk deposito naiknya pelan-pelan. Margin antara pinjaman dan deposito kan, itu kan secara otomatis meningkat kan? Oke, saham apa aja, misalkan BBNI, Bank Mandiri. Oke, ini inflow-nya asing banyak sekali kan dari bulan kemarin. BBNI, Bank Mandiri juga sama. Oke, dalam penalaran saya ya, karena Indonesia ini mempunyai minyak, gas, batu bara, gold, nikel, dan lain-lain. Pokoknya raja hasil bumi. Jadi foreign itu nepainya di IHSG dibanding emerging market yang lain. Nah, mereka untuk hedge inflasinya, nah pada masuk di Indonesia, karena Indonesia ini kan punya saham-saham komoditi yang besar-besar. Nah, sekarang mau dinaikin suku bunga karena inflasi kan. Nah, kalau asing, fund-fund besar itu pasti beli LQ45 dulu, market cap yang besar-besar. Nah, di Indonesia market cap yang di atas apa saja? Pasti BCA, BRI, Mandiri, BNI, BBHI, perbankan. Banyak bank. Kalau kita lihat harga saham, menurut saya ini mungkin ini feeling aja ya. Mungkin 30%-an sudah priced in. Jadi masih ada sisa upside-nya karena Bank BI belum mulai menaikkan suku bunga acuan, ya kan? Tapi bisa aja saya salah. Oke, ketiga, puncaknya Omicron. Ini adalah tanda menuju endemik, jadi reopening. Nah, kalau kita baca berita, beberapa states di Amerika sudah mulai menghapus masker wajib. Nah, Eropa juga mirip, misal Austria dan Jerman memutuskan untuk melonggarkan aturan tentang corona. Nah, Indonesia gimana? Sekitar kita banyak yang kena Omicron kan? Nah, tapi rata-rata gejalanya sangat ringan. Udah kayak flu biasa aja. Oke, saham-saham di opening ada apa aja? Maskapai, pariwisata, perhotelan, restoran, shopping mall. Nah, kalau saham-saham terkait sektor itu, kalian pasti bisa cari sendiri di Google lah. Pokoknya kalau udah di opening, pasti laporan keuangan sektor mereka itu harusnya membaik tahun ini. Oke, sekian dari saya. Semangat di trading, semoga untung terus. Terima kasih, sampai jumpa.